Selamat pagi, siang, malam, Miss Shirley. Perkenalkan, saya Larasati dengan NIM 2702356425. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Telecommunication Customer Churn Analysis. Yang pertama ada Business Understanding. Terdapat tiga bagian, yaitu Problem Statement, Goals, dan Solution. Untuk problem statement-nya sendiri itu, bagaimana model dapat dibangun untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn, bagaimana performa model dalam memprediksi pelanggan berisiko churn dapat diukur. Nah, selanjutnya ada goals, yaitu membangun model prediktif untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki kemungkinan tinggi untuk churn, mengukur dan membandingkan performa model dalam memprediksi churn pelanggan menggunakan metrik evaluasi yang sesuai. Selanjutnya ada solution, yaitu mengembangkan model logistic regression, decision tree, dan random forest dengan penerapan hyperparameter tuning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Lalu ada Lalu kita juga mengevaluasi performa model menggunakan metrik evaluasi klasifikasi yang tepat. Nah, selanjutnya ada data exploration. Jadi di sini ada 4 grafik. Yang pertama ada churn distribution. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan tidak churn lebih banyak dibandingkan pelanggan yang churn. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan data, sehingga model tidak bisa hanya dinilai dari akurasi saja dan perlu metrik lain seperti recall dan ROC AUC. Lalu ada tenure churn distribution. Pelanggan yang churn umumnya memiliki tenur lebih pendek, sedangkan pelanggan dengan tenur panjang cenderung bertahan. Artinya, semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan churn menunjukkan adanya loyalitas pelanggan jangka panjang. Lalu ada monthly charge distribution. Nah, pelanggan yang churn memiliki monthly charges yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang tidak churn. Ini mengindikasikan bahwa biaya bulanan yang mahal meningkatkan risiko churn, terutama jika pelanggan merasa biaya tidak sebanding dengan manfaat. Lalu ada total charges churn distribution. Nah, di sini pelanggan yang tidak churn memiliki total charges lebih tinggi karena mereka sudah berlangganan lebih lama. Sebaliknya, pelanggan churn memiliki total charges lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa churn banyak terjadi pada pelanggan baru. Nah, selanjutnya ada customer segmentation. Di sini menggunakan K-means. Nah, terdapat tiga klaster, yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Di hasil clusteringnya sendiri itu dibagi menjadi tiga segmen. Pelanggan dengan masa berlangganan yang singkat dan biaya bulanan yang tinggi menunjukkan tingkat churn paling tinggi. Sedangkan pelanggan dengan masa berlangganan yang panjang memiliki tingkat churn paling rendah. Nah, ada tiga model performance, yaitu logistic regression, random forest, dan decision tree. Logistic regression sendiri ini kinerjanya terbaik secara keseluruhan, seimbang antara prediksi churn dan non-churn. Akurasinya itu 78%, dan erosi EUC-nya itu 0,827. Bagus untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn sambil meminimalkan prediksi salah. Direkomendasikan untuk penggunaan operasional dan strategi retensi. Selanjutnya ada random forest. Nah, di random forest sendiri, recall sedikit lebih tinggi dibanding logistic regression. Akurasinya 76% dengan ROC AUC 0,789. Menangkap lebih banyak churner sebenarnya, tapi menghasilkan lebih banyak false positives. Bisa digunakan sebagai alat tambahan untuk monitoring. Nah, yang terakhir ada decision tree. Kinerjanya paling rendah di antara ketiganya, akurasinya itu hanya 70%, erosi IUC-nya itu 0,637. Banyak kesalahan prediksi, kurang andal untuk pengambilan keputusan bisnis, dan tidak direkomendasikan untuk deployment. Yang terakhir ada business insight. Nah, jadi kesimpulannya itu, analisis feature importance menunjukkan bahwa monthly charges, total charges, dan tenure merupakan faktor paling berpengaruh dalam memprediksi churn. Pelanggan dengan biaya bulanan yang lebih tinggi dan masa berlangganan yang lebih singkat cenderung memiliki kemungkinan churn yang lebih besar. Sedangkan pelanggan dengan kontrak jangka panjang menunjukkan resiko churn yang lebih rendah. Nah, lalu ada strategi retensi pelanggan juga. Jadi, company bisa menawarkan diskon atau promosi khusus kepada pelanggan dengan biaya bulanan yang tinggi, mendorong pelanggan dengan kontrak month-to-month untuk beralih ke kontrak jangka panjang dengan memberikan insentif, mempromosikan metode pembayaran otomatis untuk mengurangi risiko churn, dan memprioritaskan pelanggan berisiko tinggi untuk program retensi proaktif. Sekian dari saya, terima kasih.